Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman dan juga kesempatan untuk kembali hadir dan berjumpa dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh ahlul ibadah ini. Itulah bulan Ramadan, bulan yang paling suci, bulan yang paling mulia, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan setiap pahala. Bahkan orang yang beramal sunnah di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala sebesar pahala melaksanakan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Salawat dan juga salam marilah senantiasa kita panjatkan dan kita haturkan pada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah untuk kita semua. Amin. Kepada seluruh alim ulama yang saya muliakan, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita kembali berada di bulan yang sangat mulia ini. Kalau kita lihat dari penekanan akhir ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Nah, sekarang apa atau bagaimana tanda seorang itu sudah masuk dalam kategori tattaqun? Kamu atau kalian bertakwa. Al-muttaqin itu yang kayak apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan berbagai definisi tentang al-muttaqin ini tidak hanya cukup dengan satu ayat, tetapi hampir di banyak surat Allah Subhanahu wa taala sampaikan kategori tanda-tanda orang yang bertakwa itu satu persatu. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan lihat salah satunya ketika Allah menyebut al-muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa tandanya adalah dia tetap berinfak di jalan Allah, baik dia saat lapang, saat lagi banyak duit, saat lagi berbahagia,
maupun pada saat dia berada dalam kesempitan dan kekurangan. Baik pun dia saat baru terima gajian ataupun tanggal tua, dia tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mengurangi sedikit pun. Karena keyakinannya bahwa itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang kebanyakan terjadi, kalau pas lagi gajian baru ingat infak. Giliran tanggal tua, lihat kotak infak lewat di depannya macam tak nampak saja. Ada juga yang beralasan, lupa kan kita ngikutin itu perintah dalam kotak infak. Apa rupanya? Di situ kan ada tulisan tolong jalankan. Iya, tolong jalankan. Maksudnya ya untuk diisi dulu baru jalankan. Makanya nanti para pengurus masjid itu sebaiknya di kotak infak janganlah ditulisi tolong jalankan, tapi tolong diisi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Disinilah tantangan untuk kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah kehendaki dengan adanya bulan Ramadan ini, buktikan dengan infak kita tanpa harus melihat tanggal dan kalender gajian kita, tanpa harus melihat berapa uang yang sedang kita punya saat ini, berinfak tanpa henti. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kecukupan harta yang sangat buat siapa saja yang mau berinfak. Ada satu kisah yang pernah saya baca di Klaten kan. Ada seorang tukang beca. Dia bisa naik haji loh. Padahal ala berapa sih dapatnya tukang beca itu berapa? Tahu kan? Tak banyak kalau dibandingkan dengan karyawan di perusahaan, ya insya Allah jauh lah selisih. Tapi kok bisa naik haji? Apa rahasianya? Rupanya ketika menyadari dia belum punya harta yang cukup untuk diinfakkan di jalan Allah, dia menginfakkan pekerjaannya. Ceritanya, setiap hari Jumat seluruh penumpang dia gratiskan. Sampai suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang kaya, dia lagi datang ke desa yang cukup masuk ke dalam sehingga tidak mungkin lagi untuk naik kendaraan umum yang lainnya karena memang tidak ada jalur ke sana. Dia naik beca itu. Pas sampai tempat tujuan yang bayar, tukang becanya bilang, "Enggak usah Bu, enggak usah." "Bener nih?" Enggak. "Kenapa?" "Ya mohon maaf Bu, saya udah terlanjur janji untuk diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya berikan. Setiap hari Jumat saya infakkan tenaga saya, siapapun yang butuh tenaga saya untuk mengantar ke tempat tujuan yang dia mau, saya gratiskan." Begitu katanya. Ibu ini setengah nggak percaya, yang bener aja orang ini, tuang beca gaya lagi. Bukan gaya ya. Besok Jumat depannya coba katanya. Akhirnya bener nih, Jumat depannya dia belanja banyak, dia bawa lagi, dia cari tukang beca yang kemarin tuh, dia mesti ingat oh itu orangnya. Begitu udah ketemu, bang sini, nih tolong deh bawain, ada banyak barang, sengaja banyak dia beli, pengen tahu kalau sudah membawa banyak barang apakah juga masih belum mau dibayar. Ini bawa sampai tujuan, sama dia betul-betul berusaha untuk mencoba membuktikan, maka dia keluarkan duit. "Ini Bang." "Oh enggak Bu," katanya. "Saya sudah janji Bu bahwa di hadapan Allah siapapun penumpang saya, banyak atau sedikit pun yang dia bawa hari Jumat gratis." Kayaknya ibu ini pulang ke rumah merenung dia. Nggak pikir, ini Bang Beca kok lebih baik dari saya kayaknya nih. Saya sudah oleh Allah cukupkan dengan harta berlimpah.
segala kebutuhan dicukupkan oleh Allah. Lalu ada tukang pembangunan masjid datang masih sembunyi. Ini cuma abang becak. Satu hari Jumat sudah bawa segitu banyak yang saya punya. Gratis lah. Siapa dia? Akhirnya dicari informasi sampai ketemu dia. Ketemu, namanya sebulan. Alamatnya ini dah lengkap, datang. Pas hari libur, dia lagi tidak ada kegiatan yang banyak, diajak keluarganya karena dia merasa berterima kasih telah tersadarkan dapat hidayah dari Allah dengan perantara Bang Beca ini. Dia datang, sambut oleh ya keluarga Bang Beca ini dan keluarganya tentunya disuguhi semampunya. Kemudian dia ibu-ibu ini intinya langsung dia sampaikan. Ya, kalau saya ceritakan entahlah habis satu malam ya. Dia cerita, ini Pak mohon maaf ya, sungguh kami pertama kali datang ke sini ya memang niatnya untuk silaturahim yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan terima kasih karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada saya untuk menjadi seorang yang sadar bahwa harta itu akhirnya akan kita tinggalkan juga, bahwa harta itu adalah titipan dari Allah. Ada hak orang lain di sana. Ada kewajiban berinfak dari kita, untuk kita. Dan ternyata yang menyadarkan saya justru abang selama ini, bapak tukang beca ini yang dimaksudnya. Sebelumnya saya tidak pernah terpikir seperti ini. Sampai akhirnya kami sekeluarga menyadari kekeliruan kami selama ini dan insya Allah kami berencana untuk melakukan perubahan, ingin bertaubat dan sekaligus ingin hadir ke tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala, sekalian mau mengajak bapak sekeluarga. Insya Allah kami ada biaya yang cukup untuk itu. Bagaimana Pak? Oh terima kasih Bu, kata bapak. Akhirnya berangkat. Lantaran apa? Tadi infaknya. Kok bisa? Ya betul, memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menjanjikan dan menjamin, dan ingat janji Allah itu pasti benar. Bu, Pak, percaya nggak pada janji Allah? Percaya nggak? Percaya betul. Kalau percaya buktikan. Nanti setelah ini harus ada perubahan dalam cara infak kita. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan janji Allah pasti benarnya. Siapapun yang berinfak di jalan Allah, maka setiap infaknya itu dikelipatkan oleh Allah balasannya 700 kali lipat, masih ditambah lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Masih Allah tambah lagi sebesar yang Allah kehendaki. Setelah 700 itu, setelah 700 kali lipat itu. Makanya kalau memang kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji, mari buktikan. Berinfaklah lebih banyak. Mohon maaf nih, saya mau nanya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kalau di saku kita ada 2 uang. Lagi tanggal muda nih. Yang satu 1.000, yang satu 100.000, sama angkanya 1, nolnya aja yang beda. Kemudian tiba-tiba ada kotak infak lewat di depan kita pas lagi di masjid. Yang masuk yang mana? 100.000 apa 1.000? Bener nih, 100.000 apa 1.000? 1.000? Masya Allah. Tanggal muda 1.000. Lah bagaimana lagi kalau tanggal tua? Tanggal muda aja 1.000 yang masuk. Naik, turunkan sedikit grade-nya. Yang satu 1.000, yang satu 10.000. Yang mana masuk infak masjid? 1.000 juga. Astagfirullah Bu, Pak. Apa dianggap masjid ini WC umum apa? Pernah ke WC umum? Pernah? Ada yang belum pernah ke WC umum? Semua pernah? Berapa bayar di WC umum?
Berapa Bapak Ibu masukkan kotak infak ke WC umum? 1.000. 1.000. Masa ke masjid juga 1.000? Jangan ya. Ya, tapi kalau pas saya pikir-pikir, rupanya memang kalau kita lihat di kota infak di masjid di masjid-masjid itu rata-rata uang infak yang paling banyak masuk di kota itu uang 1.000. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat ternyata hanya itulah uang yang bersenjata. Jadi kalau pas kita tanya, Pak, kenapa 1.000 yang masuk? Yang lain kalah, Pak. Loh kok kalah? Iya, yang 1.000 aja yang punya senjata. Dia aja satu-satunya orang yang pakai pedang. Yang lain nggak ada. 5.000. Kebesaran jubahnya, Pak, nggak bisa masuk pada infak. 100.000. Aduh, takut pecah kacamatanya. Jadi yang dimasukkan 1.000. Hadirin jangan. Jangan begitu. Kalau memang kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya dan pasti mengabulkan setiap janjinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengkayakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencukupkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki untuk kita semua. Mari berinfak di jalan Allah. Apalagi sekarang kita lagi berada di bulan yang sangat mulia ini, bulan Ramadan ini, bulan yang setiap amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Siapapun yang punya hajat, siapapun yang punya keinginan, siapapun yang punya cita-cita, bila belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari iringi dengan tingkatkan infak kita. Berinfaklah sebesar-besarnya, seikhlas-ikhlasnya, ikhlas dan besar, sambil berdoa mohon kepada Allah agar Allah cukupkan seluruh kebutuhan kita dan Allah tunaikan, Allah penuhi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, dan serta Allah kabulkan doa dan cita-cita kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan Maha tepat janjinya berkenan mengabulkan setiap cita-cita dan keinginan kita, jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa, yang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisinya, sebagaimana yang Allah sampaikan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dengan Ramadan Allah perintahkan kita berpuasa la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa dengan kita mengisi Ramadan ini. Semoga kita menjadi orang yang sangat berbahagia dengan berinfak senantiasa di setiap waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan limpahan berkahnya terhadap seluruh usaha kita. Keluarga kita semoga dibahagiakan oleh Allah, dunia sampai akhirat pun tetap dalam kondisi bahagia. Dan demikian, yang benar semua kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kuatkan untuk kita mengikutinya. Bila ada yang salah karena kekurangan dan kedanggalan ilmu pribadi, mohon dimaafkan dan semoga Allah pun mengampuni. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.